Pernah lo ngerasa kalau di dunia ini cuma ilusi? Bahwa segala sesuatu yang kita lihat, sentuh, dan rasakan sebenarnya bukan realitas sejati. Seorang filsuf di abad ketiga Masehi punya pemikiran yang bisa bikin lo mempertanyakan semua yang lo tahu tentang kehidupan. Dia percaya bahwa ada satu sumber tertinggi, lebih besar dari alam semesta itu sendiri. Dan tugas manusia adalah kembali ke sana. Namanya Plotinus. Dan kisahnya bukan sekedar filsafat, tapi perjalanan mencari kebenaran yang gak semua orang bisa paham. Plotinus lahir sekitar 204 atau 205 Masehi di Mesir, kemungkinan di kota Lycopolis. Tapi yang aneh, hampir gak ada catatan tentang masa kecil atau keluarganya. Seolah-olah dia muncul begitu saja dalam sejarah sebagai seorang pencari kebenaran. Sejak muda, dia punya rasa ingin tahu yang besar tentang hakikat realitas. Dia gak puas dengan jawaban biasa tentang dunia ini. Makanya, saat dewasa, dia pergi ke Alexandria, kota yang saat itu jadi pusat ilmu pengetahuan. Di sana, dia bertemu dengan Ammonius Saccas, seorang guru filsafat misterius yang gak pernah nulis ajarannya. Tapi bagi Plotinus, merasa masih ada sesuatu yang hilang. Dia yakin kalau kebenaran sejati gak cuma ada di filsafat Yunani atau Romawi, tapi juga bisa ditemukan di tempat lain, mungkin di timur. Sayangnya, ekspedisi ini berakhir tragis. Kaisar terbunuh, pasukan kacau, dan Plotinus terpaksa melarikan diri. Dia akhirnya sampai di Roma, dan disitulah dia mulai membangun namanya sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Perjalanan hidup dan karyanya. Saat tiba di Roma sekitar tahun 245 Masehi, Plotinus gak punya apa-apa selain pemikirannya. Tapi di kota itu, dia mulai mengejar filsafat dan pemikirannya cepat menarik perhatian orang lain. Mungkin dari kaum aristokrat, pejabat tinggi, bahkan beberapa orang dekat dengan kaisar. Tapi ada yang unik dari Plotinus, dia gak pernah nulis ajarannya sendiri. Buat dia, tulisan itu cuma bayangan dari pemikiran sejati. Untungnya, ada murid bernama Porphyry yang mencatat semua ajarannya. Kelak, Porphyry menyusun pemikiran Plotinus dan Enneads, kumpulan tulisan yang jadi dasar filsafat Neoplatonisme. Di Roma, Plotinus punya banyak pengaruh. Bahkan, ada cerita kalau dia hampir meyakinkan Kaisar Gallienus buat membangun kota yang berdasarkan ajaran Plato. Sebuah kota yang bakal dijalankan dengan prinsip filsafat, bukan politik biasa. Tapi, sayangnya, proyek ini gagal karena terlalu banyak penolakan. Meskipun begitu, pengaruh Plotinus tetap kuat. Dia bukan cuma ngajarin filsafat di kelas, tetapi menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Dia hidup sederhana, nggak tertarik sama kekayaan, dan fokus penuh pada pencarian kebenaran. Seiring waktu, ajarannya mulai menyebar, dan banyak murid yang menganggapnya lebih dari sekedar filsuf. Mereka melihatnya sebagai seorang bijak yang hampir mencapai tingkat spiritual tertinggi. Tapi tentu saja, gak semua orang setuju dengan pemikirannya, dan disinilah mulai muncul konflik. Pemikiran dan filosofi utama Plotinus. Plotinus punya satu gagasan besar yang jadi dasar seluruh pemikirannya. Realitas sejati bukan dunia yang kita lihat, tapi sesuatu yang lebih tinggi. Dunia ini cuma bayangan dari sesuatu yang lebih sempurna. Dia merumuskan pemikirannya dalam 3 tingkat realitas utama. Yang pertama adalah The One atau Yang Esa, sumber dari segala sesuatu, tidak bisa dipahami, tidak berbentuk, dan tidak memiliki sifat apapun selain kesempurnaan mutlak. Segala sesuatu mengalir darinya, tapi The One sendiri tidak berubah. Yang kedua adalah Nous, atau akal atau intelek. Ini adalah dunia pemikiran murni, tempat ide-ide Plato berada. Semua konsep dan pengetahuan tertinggi ada di tingkat ini. Dan yang terakhir adalah jiwa. Jiwa manusia berasal dari dunia yang lebih tinggi, tapi terjebak dalam tubuh fisik. Tugas kita adalah kembali ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjalani kehidupan yang bijaksana dan penuh kontemplasi. Menurut Plotinus, dunia materi adalah tingkat realitas terendah. Itu bukan tempat sejati kita,
kita hidup di dunia ini sementara, tapi tujuan akhir kita adalah bersatu kembali dengan The One. Untuk mencapainya, manusia harus menjalani proses pembersihan jiwa melalui kontemplasi dan filsafat, atau merenungkan realitas sejati, bukan cuma kehidupan duniawi. Yang kedua, melepaskan diri dari keinginan duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan fisik cuma mengikat kita kepada dunia yang lebih rendah. Dan yang terakhir, mistik dan ekstansi spiritual, atau beberapa orang bisa mengalami penyatuan dengan The One dalam keadaan mistik dan mendalam. Plotinus sendiri mengaku pernah mengalaminya beberapa kali. Tapi tentu saja gak semua orang setuju dengan cara pandangannya, dan disinilah mulai muncul konflik dan kenyataan pahit yang harus dihadapi Plotinus. Konflik dan kenyataan pahit. Meskipun Plotinus punya banyak pengikut di Roma, pemikirannya gak diterima semua orang. Bahkan banyak yang menentangnya secara diam-diam. Yang pertama, dunia Romawi tidak peduli dengan mistisisme. Pada masa itu, Roma lebih sibuk dengan politik, perang, dan kekuasaan. Pemikiran Plotinus yang penuh dengan konsep abstrak tentang The One dan realitas tertinggi dianggap terlalu mistik dan gak praktis bagi banyak orang. Yang kedua, pertentangan dengan agama dan filsafat lain. Di satu sisi, pemikirannya mirip dengan gagasan mistik dalam agama-agama besar, tapi juga bertentangan dengan beberapa ajaran Kristen awal yang saat itu sedang berkembang. Beberapa filsuf Stoik dan Epikurean juga mengkritik idenya dengan percaya bahwa manusia harus fokus pada dunia nyata, bukan dunia yang lebih tinggi dan abstrak. Yang terakhir, gagal mendirikan kota filosofis seperti yang disebut sebelumnya. Plotinus hampir berhasil meyakinkan Kaisar Gallienus buat membangun kota berdasarkan ajaran Plato. Kota ini bakal jadi tempat di mana masyarakat hidup berdasarkan prinsip filsafat, bukan hukum politik biasa. Tapi rencana ini akhirnya gagal. Kenapa? Karena terlalu banyak perlawanan dari elit politik yang gak mau kehilangan kekuasaannya. Ini jadi salah satu pukulan besar buat Plotinus. Meskipun begitu, dia tetap teguh pada ajarannya. Dia gak berusaha membalas dan memaksakan pandangannya. Baginya, kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya butuh mereka yang mau mencarinya. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuhnya mulai melemah dan inilah awal dari akhir perjalanan hidupnya. Kematian dan warisan Plotinus. Menjelang akhir hidupnya, Plotinus mulai sakit-sakitan. Dia meninggalkan Roma dan pindah ke pedesaan di Campania untuk menyepi. Dia gak takut mati. Baginya, kematian hanyalah proses kembali ke The One, sumber dari segala sesuatu. Pada tahun 270 Masehi, Plotinus menghembuskan napas terakhirnya. Kata-kata terakhir yang diingat murid-muridnya adalah, "Sekarang aku berusaha untuk mengembalikan yang ilahi dalam diriku kepada yang ilahi dalam sementara." Dia pergi tanpa meninggalkan harta atau kekayaan. Satu-satunya warisannya adalah pemikirannya. Setelah kematiannya, muridnya yang paling setia, Porphyry, menyusun semua ajarannya dalam sebuah kumpulan tulisan bernama Enneads. Inilah yang membuat pemikirannya Plotinus tetap hidup hingga hari ini. Pengaruh jangka panjang. Walaupun di zamannya dia bukan filsuf paling populer, pemikirannya ternyata memengaruhi banyak tradisi besar di kemudian hari. Seperti yang pertama adalah Neoplatonisme, atau ajaran filsafat yang berkembang dari ajaran Plotinus dan nantinya berpengaruh dalam dunia Barat dan Islam. Yang kedua adalah filsafat Kristen, atau konsep Tuhan dalam kekristenan, terutama dalam pemikiran Agustinus dari Hippo, sangat dipengaruhi oleh Plotinus. Yang ketiga, filsafat Islam, berdasarkan pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Avicenna atau Ibn Sina, dan Suhrawardi, mengadopsi ide-idenya tentang realitas dan jiwa. Yang terakhir adalah filsafat modern. Pemikir seperti Hegel dan Bergson juga terinspirasi oleh cara Plotinus melihat hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dari seorang filsuf yang gak pernah menulis buku sendiri,
Plotinus berhasil meninggalkan jejak yang bertahan selama ribuan tahun. Tapi, apakah ide-idenya masih relevan di zaman sekarang? Jadi, apakah dunia yang kita lihat ini benar-benar nyata? Ataukah kita semua hanya hidup dalam bayangan dari sesuatu yang lebih tinggi? Plotinus percaya bahwa ada realitas tertinggi yang jauh dari pemahaman kita, dan tugas manusia adalah mencari jalan kembali ke sana. Tapi, pertanyaannya, sekarang apakah kita masih bisa mengaplikasikan pemikiran Plotinus di era modern ini? Atau mungkin kita sudah terlalu jauh tenggelam dalam dunia materi, sampai lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari luar sana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah lo setuju sama Plotinus atau lo punya pandangan lain? Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe, biar lo gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.